bersyukur Tuhan, Kau telah lahir untuk memberikan pengharapan bagi kami Tuhan. Saat ini kami menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Di langit bertaburan bintang gemilang terang gemerlap, terpancar kini sinar pengharapan yang dinantikan sekarang. Dan bangsa yang lelah beroleh harap melihat fajar ini mereka. Mari sujud, dengar hidung Kristus lahir, malam
hidung malaikat, malam kudus, malam Kristus lahir, malam kudus, malam sembah dan puji sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Kami bersyukur Tuhan untuk hadirat-Mu di tempat ini ya Bapa. Dan saat ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah atas kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Selamat Natal untuk semua saudara-saudari, baik yang mengikuti ibadah secara onsite di Kopo atau satelit Kopo, maupun saudara yang mengikuti ibadah ini secara online dimanapun saudara berada. Doa saya, sukacita dan keajaiban Natal akan saudara alami dalam kehidupan saudara. Karena sesungguhnya Tuhan sanggup dan mau melakukan keajaiban itu. Ibadah Natal kita tahun ini diselenggarakan 3 kali berturut-turut di 3 tempat yang berbeda. Dimulai dari minggu yang lalu tanggal 19 Desember kita laksanakan untuk satelit Bandung Utara di gedung gereja kita di Lembang. Dan hari ini kita laksanakan di satelit Kopo. Baik secara on-site di gedung gereja kita maupun online. Artinya dapat diikuti secara online di seluruh Indonesia. Dan esok hari Minggu tanggal 26 ibadah Natal dengan tema yang berbeda akan kita laksanakan baik secara on-site juga maupun online seperti sekarang. Secara on-site kita laksanakan
di gedung gereja kita di Pasir Koja. Hanya saja seperti hari ini juga, tempat yang tersedia sudah habis. Sehingga kalau saudara ingin mengikuti ibadah on-site atau online, maksud saya, Natal esok, saudara harus mengikutinya secara online. Yang akan disiarkan mulai pukul 7, 9, 11, dan mulai pukul 5 sore. Saya yakin sukacita Natal seperti yang kita sedang rasakan pagi ini juga akan saudara alami dalam ibadah esok. Dan saudara-saudari, hari Jumat, tanggal 31 Desember, kita akan mengakhiri tahun yang kita telah jalani ini dalam ucapan syukur kepada Tuhan. Dan ibadah ini juga akan dilaksanakan secara on-site maupun online. Kalau saudara ingin mengikuti ibadah secara on-site tanggal 31 Desember mulai pukul 7 malam di Pasir Koja, saudara harus mendaftarkan diri terlebih dulu dan pendaftaran akan dibuka mulai esok. Tempat sangat terbatas. Dan kalau saudara tidak dapat mengikutinya secara on-site, entah karena tempat sudah habis atau alasan yang lain, saudara dapat mengikuti ibadah tersebut juga secara online. Mulai pukul 7 malam, tanggal 31. Dan hari itu, di satu sisi kita akan bersyukur kepada Tuhan, untuk semua kebaikannya yang telah kita alami di tahun ini, kita juga akan menyerahkan harapan-harapan kita untuk tahun yang akan datang. Harapan-harapan yang kita akan serahkan kepada Tuhan melalui doa. Oleh karena itu kepada saudara dibagikan kartu semacam ini. Kalau saudara mengikuti ibadahnya online, unduhlah kartu ini. Baik melalui website, aplikasi, ataupun tautan dari YouTube channel yang saudara sedang ikuti. Tuliskan 2-3 harapan saudara untuk tahun yang akan datang. Doa terlebih dulu, Tuhan, harapan apa yang engkau inginkan aku taruhkan pada kartu ini? Tulislah 2-3 harapan saudara. Kartu ini tak usah saudara kumpulkan, saudara simpan sendiri. Dan nanti pada waktu kita melaksanakan ibadah tanggal 31 Desember, siapkan kartu yang sudah terisi. Kita akan berdoa bersama, menyerahkan semua harapan kita kepada Tuhan. Dan kita percaya, pengharapan kita di dalam Tuhan Yesus tidak akan sia-sia. Saudara simpan kartu ini dari waktu ke waktu, di sepanjang tahun yang akan datang, saudara doa. Dan kita akan doa sampai Allah menjawab doa kita. Dan saudara-saudara, itu tanggal 31 hari Jumat. Hari Minggunya tanggal 2 Januari, seluruh ibadah kita, baik untuk satelit Bandung Utara, Kopo, maupun Pasir Koja, dilaksanakan secara online. Jadi kalau tanggal 2 saudara datang ke tempat ini, tidak ada ibadah onsite di tempat ini. Karena hari itu seluruh ibadah kita dilaksanakan secara online dan mulai dapat diikuti sebagaimana yang selalu kita selenggarakan, yaitu hari Sabtu pukul 5 sore sampai keesokan harinya. Dan baru minggu berikutnya, yaitu tanggal 9. Kita akan kembali melaksanakan ibadah secara online dan on-site. On-site dilaksanakan di Bandung Utara, di gereja kita di Lembang, mulai pukul 9 pagi. Di satelit Kopo, di gedung tempat kita berkumpul sekarang, juga mulai pukul 9 pagi. Demikian juga untuk Pasir Koja, akan kita laksanakan dalam 2 kali ibadah, pukul 9 dan pukul 11. Di semua tempat ibadah itu, baik di Lembang, Kopo, maupun Pasir Koja, disediakan tempat yang terbuka
Sehingga kalau saudara yang merasa lebih nyaman di tempat yang terbuka, seperti yang ada juga di Kopo, di Lembang, dan di Pasir Koja, disediakan tempat ibadah yang terbuka. Jadi saudara mau di tempat yang seperti sekarang boleh, di tempat yang di luar boleh. Kita ingin memuji Tuhan dan mengalami kebaikannya. Saudara-saudari, sebentar saya ingin mengajak kita untuk menyerahkan seluruh ibadah yang telah saya sebutkan dan juga pemberitaan firman Tuhan sebentar dengan memohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu yang telah kami alami di sepanjang tahun yang hampir berakhir ini. Kami menyerahkan waktu yang telah kami lalui. Kami menyerahkan ibadah-ibadah yang kami akan lakukan. Kami mohon kehadiran-Mu di dalam semua itu. Sebagaimana Engkau juga hadir tengah kami pagi hari ini. Dimanapun kami berada. Tolong kami untuk mengerti kehendak-Mu. Serahkan pikiran kami untuk memahami rancangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Amin. Saudara-saudari, kalau saya menoleh ke belakang, khususnya melihat tahun yang sudah dan sedang kita jalani ini, saya bersyukur kepada Tuhan. Karena di dalam semua yang telah saya lewati dan saya lihat, yang tentunya juga saudara alami, kita melihat keajaiban-keajaiban Tuhan. Dari hal-hal yang besar sampai hal-hal yang sederhana. Di dalam semua itu kita dapat melihat jejak-jejak keajaiban Tuhan. Sebagai contoh, kalau 3-4 bulan yang lalu kita dapat menyelesaikan pembangunan gedung gereja kita yang ada di Lembang. Sementara pembangunan dilaksanakan, pandemi merajalela di mana-mana. Berdampak terhadap keadaan ekonomi. Dan pembangunan itu dapat berlangsung tanpa kendala sama sekali. Tanpa kita harus mengedarkan proposal minta sumbangan ke sana sini. Tanpa di setiap kali ibadah dilakukan penggalangan dana untuk mencukupkan keperluannya. Tetapi Tuhan pelihara begitu rupa. Sehingga pembangunan itu dapat selesai pada waktunya. Diresmikan oleh pemerintah. Dan sekarang sudah dapat kita gunakan. Semua itu harus kita akui. Karena anugerah Tuhan. Dan karena keajaibannya yang berlaku tengah kita. Belum lagi terhitung hal-hal yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Semua itu menunjukkan betapa Tuhan itu adalah pribadi yang suka melakukan keajaibannya di tengah umat. Berbicara tentang keajaiban Tuhan. C.S. Lewis, pribadi yang sering saya sebut namanya. Seorang teolog, sastrawan yang sangat terkenal, profesor dari Oxford University sekaligus Cambridge University. Dalam salah satu bukunya yang berjudul Miracles, Mujizat. Dia berkata dan menulis seperti demikian. Kata dia, mujizat atau keajaiban. Berikut. The central miracle asserted by Christians is the incarnation. Mujizat atau keajaiban yang terutama yang ditegaskan oleh orang Kristen adalah inkarnasi, bukan reinkarnasi. Beda. Inkarnasi artinya adalah Allah
hadir di dunia sebagai seorang manusia. Itu arti inkarnasi. Allah hadir di dunia sebagai seorang manusia. Dan apa yang dikatakan C.S. Lewis ini dalam hemat saya adalah sangat tepat. Bahwa itu merupakan keajaiban atau mujizat yang terutama, terbesar, melampaui segala keajaiban dan mujizat yang pernah terjadi dan dialami oleh manusia di sepanjang sejarah. Lebih daripada segala keajaiban dan mujizat yang terjadi sejak alam semesta ini diciptakan. Yaitu kalau Allah itu bersedia hadir di tengah umat manusia. Melalui peristiwa yang disebut sebagai Natal. Yang kita rayakan pada hari ini. Mengapa ini merupakan suatu keajaiban? Saudara-saudari, dalam suratnya kepada jemaat di Galatia, Rasul Paulus menulis dan mengutarakan hal itu seperti demikian. Galatia pasal 4 ayat 4 dan 5. Galatia pasal 4 ayat 4 dan 5. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya. Siapakah yang dimaksudkan ini? Kurang jelas siapakah yang dimaksudkan ini? Lebih tegas siapakah yang dimaksudkan ini? Yesus Kristus. Yang lahir dari seorang perempuan, maksudnya yaitu Maria, yang takluk kepada hukum Taurat, artinya seorang yang berlatar belakang Yahudi. Ia, yaitu Yesus, diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Siapakah yang memaksudkan dengan mereka ini? Semua kita. Supaya kita diterima menjadi saudara-saudari. Di dalam ayat-ayat yang baru saja saya bacakan ini, Rasul Paulus memaparkan secara ringkas, secara singkat, secara tepat, secara akurat, dan secara indah peristiwa Natal. Secara singkat, karena hanya dalam 2 kalimat saja, dia memaparkan latar belakang, tujuan, dan peristiwa Natal itu. Secara sangat akurat. Karena semua peristiwa yang penting dan inti dari peristiwa Natal, dia paparkan secara rangkum hanya di dalam 2 ayat saja. Secara sangat indah. Karena di dalam 2 ayat yang baru saja kita baca, antara lain kita dapat melihat keajaiban dari Natal itu. Mengapa ini merupakan keajaiban? Di situ kita melihat setidaknya ada 3 hal yang luar biasa yang melampaui kemampuan akal kita untuk mencernanya. Keajaiban di dalam Natal. Keajaiban apakah yang saya maksudkan? Yang pertama yaitu keajaiban dari kuasa Allah. Kuasanya begitu ajaib sehingga melampaui akal kita untuk mencernanya. Kuasanya itu begitu tidak terbatas sehingga melampaui kesanggupan kita untuk memahaminya. Itulah yang dipaparkan di ayat 4. Dari Galatia pasal 4 yang baru saja
Kita baca. Saya akan baca ulang supaya jelas apa yang saya maksudkan. Dikatakan di situ, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Kalau Allah yang maha besar hadir di tengah dunia, lahir sebagai seorang manusia, sulit bagi manusia untuk mencernanya dengan akal. Kalau dia yang maha besar dapat lahir di dunia melalui rahim seorang perempuan, notabene perempuan itu belum menikah, belum bersuami. Itu menunjukkan mujizat atau keajaiban yang sulit dicerna dengan akal. Coba bayangkan ketika orang mendapati Maria mengandung dan kandungannya semakin nampak jelas. Pasti orang tuanya bertanya kan? Maria, siapa ayah dari bayi dalam kandunganmu? Pasti tunangannya yaitu Yusuf bertanya, Maria, siapa ayah dari bayi yang kau kandung? Dan coba bayangkan kalau Maria menjawabnya, bayi ini tidak berayah. Dia adalah Tuhan yang hadir dalam kandunganku. Dapatkah orang tuanya mempercayainya? Dapatkah saudara-saudari, kakak, adik dari Maria kalau dia punya kakak dan adik mempercayainya? Mungkinkah Yusuf langsung percaya dan berkata, haleluya, begitu? Tidak mungkin. Karena itu di luar akal manusia untuk mencernanya. Jangankan orang-orang di sekitar Maria, bahkan di awal, yaitu ketika malaikat Gabriel menyampaikan hal itu kepada Maria, Marianya sendiri pun tidak percaya. Dia tidak dapat mengertinya. Sehingga di dalam Lukas pasal 1 ayat 34 dicatat, dia berkata, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Marianya sendiri pun tidak dapat mencernanya dengan akal. Dan karena itu menanggapi keraguan, ketidakpercayaan dari Maria. Dalam Lukas pasal 1 ayat 35 dan 37, malaikat Gabriel menjawab seperti demikian. Saya baca ayat itu. Jawab malaikat itu, Gabriel, kepada Maria. Roh Kudus akan turun atasmu. Dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Saya ulang, dan apa? Kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maria, kata malaikat, kuasa Allah akan menaungi engkau. Dan kalau kuasa Allah menaungi engkau, tidak ada yang mustahil. Karena kuasa Allah itu tidak terbatas. Karena kuasanya itu ajaib. Bagi Allah yang kuasanya tidak terbatas, tidak ada hal yang mustahil. Kalau saudara percayakan hal itu. Kalau saudara percaya bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Baik saudara yang sedang mengikuti uraian firman Tuhan secara online dimanapun saudara ada, maupun saudara yang ada dalam ruangan dan di luar sana. Katakan bersama saya, 1, 2, 3. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Hanya seorang yang berkata amin. Saya ulang. Oh ya, tepuk tangannya nanti dulu kalau sudah semua ngomong. 1, 2, 3. Bagi Allah tidak ada yang
mustahil. Kuasanya itu tidak terbatas, kuasanya itu ajaib. Saya percaya kuasa Allah itu ajaib. Bahkan saya pun mengalaminya. Dan saya yakin banyak di antara saudara yang di sepanjang tahun ini mengalami itu. Dalam hal yang kecil sampai hal yang besar. Kalau seorang yang 4 tahun lalu stroke, yang dokter Jakarta, Singapura, sampai yang paling ahli di Amerika pun berkata, nothing we can do. Tidak ada yang dapat kita lakukan. Hari ini dapat berdiri dan berkhotbah di depan saudara. Semua itu karena menunjukkan kuasa Allah itu ajaib adanya. Kuasanya ajaib. Mengapa Natal menunjukkan keajaiban? Yang kedua, karena di dalam Natal saudara-saudari kita melihat keajaiban dari hikmat Allah. Hikmatnya itu ajaib. Sehingga dia mampu mengatur segala perkara indah, tepat pada waktunya. Termasuk kelahiran Yesus. Diaturnya tepat pada waktunya. Sehingga di dalam Galatia pasal 4 tadi. Ayat 4, kalimat pertama. Dikatakan demikian. Tetapi setelah genap waktunya. Artinya Allah itu bekerja menurut waktunya. Dan ketika dia lihat ini genap waktunya. Maka Allah mengutus anaknya. Genap waktunya dia atur. Tepat waktunya dia bekerja. Dan itu semua dia lakukan dengan hikmatnya. Kalau kita melihat latar belakang sejarah dan pelajari sedikit sejarah. Kita akan kagum tentang bagaimana peristiwa ini terjadi. Beratus-ratus tahun sebelumnya. Melalui para nabinya Allah sudah menubuatkan peristiwa ini. Melalui Yesaya, melalui Mika dan nabi-nabi yang lain. Allah telah menubuatkan tentang kelahiran Sang Mesias, Juru Selamat. Penolong umatnya ini. Sampai pada waktunya. Ketika sebagian besar dunia pada masa itu di dalam pemerintahan kekaisaran Romawi. Yang mengembang dan berada di 3 benua. Eropa, Afrika, dan Asia. Dan di saat itu 2000 tahun yang lampau. Wilayah kekaisaran Romawi relatif dalam keadaan aman. Relatif dalam keadaan aman. Sehingga dikenal dalam sejarah dengan istilah Pax Romana. Pax artinya peace. Romana artinya Rome. Roma yang damai. Dan memang demikian adanya. Sehingga akibatnya orang dapat pergi ke sana sini dengan cukup leluasa. Dan dengan demikian sehingga para murid Kristus dapat membawa berita Injil itu ke seluruh dunia yang dikenal di masa itu. Dengan leluasa karena lalu lintas dapat berjalan kemana-mana. Pax Romana. Allah atur dan di saat itulah Allah hadirkan Yesus. Dan bukan hanya itu saja. Sampai pada hari saat Yesus lahir pun Allah mengaturnya. Supaya apa yang dinubuatkan beratus-ratus tahun sebelumnya digenapi secara akurat. Saudara-saudara kita tahu pada masa itu sebelum Yesus lahir, ketika malaikat Gabriel datang kepada Maria, Maria Yusuf tinggal di daerah utara. Namanya wilayah Galilea. Di sebuah desa namanya Nazaret. Sedangkan para nabi beratus-ratus tahun sebelumnya menubuatkan bahwa Yesus tidak lahir di Nazaret. Tidak lahir di Galilea. Akan lahir di Yudea. Akan lahir di sebuah desa namanya Bethlehem. Dan jarak antara Nazaret dan Bethlehem untuk ukuran sekarang mudah saja perjalanan 3-4 jam dengan bis. Zaman itu akan berhari-hari. Tidak sederhana. Apalagi dalam keadaan sebagai seorang yang mengandung. Tak akan terbersit rencana dalam diri Maria ataupun Yusuf
untuk meninggalkan Nazaret pindah ke Bethlehem. Tidak. Dia akan melahirkan anaknya di Nazaret. Tetapi Allah dalam kedaulatannya, dalam hikmatnya mengatur begitu rupa. Sehingga satu hari mendadak Kaisar Romawi, Agustus, timbul keinginan untuk melakukan sensus. Dan dikeluarkan peraturan sensus. Sehingga semua orang harus kembali ke tempat asalnya. Dan tanpa ada pilihan lain, Yusuf Maria harus meninggalkan Nazaret, pergi ke Bethlehem karena itu tempat asal usul dari mereka. Dan mereka melakukan perjalanan. Dan Tuhan atur. Seperti yang dicatat dalam Lukas pasal 2 ayat 1-7. Pada hari saat Maria tiba di Bethlehem, tibalah waktunya Maria untuk melahirkan. Kalau saja Maria melahirkan 2-3 hari sebelumnya, sehingga Yesus tidak lahir di Bethlehem, semua nubuatan beratus-ratus tahun itu gagal semuanya. Tetapi Allah dalam hikmatnya sanggup mengatur segala perkara sampai kepada hal yang detail. Dia atur sampai pada waktunya dan semuanya terjadi. Dia adalah pribadi yang hikmatnya tidak terbatas. Ajaib hikmat Allah. Dan kalau hidup kita ada dalam genggaman tangan Tuhan dan dia mengaturnya dengan kuasanya yang tak terbatas dan hikmat yang tak terbatas, kita tidak khawatir akan hari esok. Kalau saya punya waktu, saya akan kasih kesaksian demi kesaksian. Bagaimana Allah itu mengatur selalu tepat pada waktunya. Kesaksian sangat pendek saja. Pak David, Pak Yongki, teman-teman yang lain tentu tahu. Beberapa tahun yang lalu, kita hampir saja mengontrak satu gedung yang besar. Harga sudah cocok. Gambar sudah dibuat. Rencana sudah dilaksanakan. Tinggal deal, sana sudah oke, ini sudah oke. Tinggal deal aja. Mendadak. Pemilik gedung katakan, sorry dibatalin. Ada yang sewa yang lain. Padahal semua sudah deal. Tinggal kontrak. Sekian miliar. Mungkin saat itu ya terus terang kita, aduh kenapa begini. Tanpa kita ketahui. 2 bulan kemudian pandemi terjadi. 2 tahun gedung itu mangkrak. Kalau saja kita hari itu ya tanda tangan, sekian miliar kita hilang. Itu baru sewanya, belum pasang AC-nya kan Pak Haji, kita sudah rencana semua. Pasang LED berapa miliar. Tuhan kalau atur tepat pada waktunya. Karena hikmatnya tidak terbatas. Hikmat Tuhan itu tidak terbatas. Ajaib hikmat. Kuasanya ajaib, hikmatnya ajaib. Dalam peristiwa Natal yang ketiga, kita melihat anugerahnya itu ajaib. Anugerah Tuhan itu ajaib, itu yang dipaparkan di ayat 5 dari Galatia pasal 4 tadi. Dikatakan demikian, Galatia 4 ayat 5. Iya, siapa ia? Yesus. Iya, siapakah dia? Yesus diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Supaya saudara dan saya, dimanapun saat ini saudara ada, baik dalam ruangan ini, di luar di sana, maupun di tempat di mana saudara mengikutinya secara online, kita diterima menjadi anak. Ini merupakan anugerah Allah yang ajaib. Anugerah kebaikan Allah yang melampaui batas akal kita untuk mencernanya. Yang sesungguhnya kita tidak layak untuk mengalaminya. Sangat sering saya bercerita. Kalau ada seorang pegawai, malesnya luar biasa. Datang selalu terlambat, pulang selalu duluan. Di kantor ngaco, tidak kerja, main saja. Mengganggu orang lain yang kerja. Dan bukan hanya itu. Dia menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadinya. Satu hari si pemilik perusahaan panggil dia. Dan berkata, walaupun saya tahu kamu ngaco, saya tidak berhentikan kamu.
malah saya naikkan gaji kamu. Saudara, kalau itu terjadi, semua kita pun geleng kepala, tidak akan terjadi hal seperti itu. Tidak masuk di akal. Tapi kalau terjadi, itu namanya ajaib. Itu ajaib dan itu yang kita alami, bukan? Bukankah itu yang kita alami? Kalau Tuhan bersedia menebus kita dari kegelapan dosa, sebenarnya kita tidak pantas. Sama seperti pegawai itu, kalau dia masih dipekerjakan itu nggak pantas, apalagi dinaikin gaji. Jangankan dinaikin gaji, nggak dipecat aja udah untung-untungan. Lah ini kita juga. Kalau kita yang berdosa, Tuhan tebus dari dosa. Ini sendiri sudah ajaib. Apalagi diterimanya kita menjadi anaknya. Itulah anugerah Allah yang ajaib. Dan saya mau sampaikan saudara-saudari, keajaiban Natal ini bukan hanya dapat kita ingat, bukan hanya dapat kita peringati. Keajaiban Natal ini masih tetap dapat kita alami. Karena kuasanya tidak pernah berubah. Karena hikmatnya tetap untuk selama-lamanya. Dan anugerahnya turun-temurun. Dan kalau kita sadar akan hal ini, kita dapat akhiri tahun ini dan tatap masa depan. Bukan dengan keputusasaan, tetapi dengan iman dan pengharapan yang tak tergoyahkan. Kita akan bangkit, arise. Dan kita akan membuka lembaran baru dalam kehidupan kita. Kalau kita percaya, kuasa Allah itu sungguh ajaib. Hikmatnya ajaib sehingga diatur semuanya tepat pada waktunya. Dan kita percaya anugerahnya itu ajaib. Kalau kita pegang 3 hal. 1, kuasa Allah ajaib. 2, hikmatnya ajaib. 3, anugerahnya ajaib. Kita akan berkata, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Haleluya. Tiada seperti engkau. Sebab kau besar. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Oh, haleluya. Tiada seperti engkau. Yesus, 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 Yesus. Tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti. Saya undang kita bangkit berdiri bersama. Dimanapun saudara ada, di luar, di dalam, di samping, katakan sebab kau besar. Tiada seperti engkau. Oh, Tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti engkau. tiada, tiada. Tiada seperti. Segenap hati dengan iman katakan sebab kau besar.
berdoa bersama saya, katakan, Tuhan Yesus, aku percaya kuasamu ajaib, hikmatmu ajaib, anugerahmu ajaib. Karena itu aku percaya, kalau hidupku ada dalam tanganmu, aku menyongsong masa depan dengan pengharapan yang tidak akan tergoyahkan. Aku akan bangkit. Katakan lagi, aku akan bangkit. Katakan lagi, aku akan bangkit. Buka lembaran yang baru di dalam hidupku bersama dengan Tuhan Yesus, di dalam kuasanya yang ajaib, dalam hikmatnya yang ajaib, dengan anugerahnya yang ajaib. Aku melakukan perkara-perkara yang besar. Terpuji namamu ya Tuhan. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Kita akan segera menyalakan lilin Natal. Oh haleluya. Perbuatan wajah ambil tempat duduk saudara-saudari. Demi keamanan kita tidak membagikan lilin untuk semua saudara-saudari, tapi kita akan menyalakan lilin. Kemudian para gembala yang mewakili saudara akan menyalakan lilin. Dan kita percaya, walaupun lilin ini kecil, tapi pengharapan kita kepada Tuhan tidak kecil. Amin. Pengharapan kita kepada Tuhan itu besar. Di dalam Dia ada masa depan. Pembangunan gedung gereja kita di Lembang masih terus berjalan. Kita masih perlu perluas parkir dan berbagai fasilitas yang lain. Doa saya, Kopo juga punya gedung seperti Lembang ya. Rasanya perlu diulang Pak David, ini perlu diulang. Pak Petrus ini perlu diulang nih. Rasanya kita juga ingin di Kopo ada gedung seperti di Lembang, bukan? Nah, gitu. Jadi kita tidak pernah edar-edarkan apa tadi proposal, tidak. Semua Tuhan sudah sediakan, luar biasa. Tuhan sudah sediakan, lengkap sedia. Hanya saja masih ada di kantong saudara masing-masing, itu saja. Jadi saudara buat janji iman seperti yang biasa tiap tahun, kirim melalui WA ke nomor telepon yang saudara bisa lihat di website atau aplikasi gereja kita, supaya panitia pembangunan dapat membuat perencanaan berapa yang setiap bulan yang saudara akan sampaikan, sehingga apa yang kita impikan akan menjadi kenyataan. Amin. Pak Petrus silakan. Para gembala yang lain silakan.
Seperti nyala lilin ini yang menerangi kegelapan, demikianlah kehadiran-Mu di tengah dunia ini ya Tuhan. Kehadiran-Mu yang menerangi seluruh dunia ini, memberikan pengharapan yang baru, memberikan masa depan yang baru. Tuhan, kami menaikkan syukur buat anugerah-Mu yang besar atas hidup kami, buat kemurahan anugerah-Mu yang melimpah bagi kami. Bahkan terang-Mu bukan menyala saja bagi dunia, tetapi terang-Mu telah menyala di dalam hidup kami umat-Mu, sehingga kami tidak lagi berjalan di dalam kegelapan, sehingga kami tidak perlu lagi bingung di dalam kehidupan kami, karena kami melangkah di dalam kepastian akan janji firman-Mu atas hidup kami, kepastian karena tuntunan Roh-Mu atas hidup kami ya Tuhan. Karena itu pada siang hari ini kami menyerahkan hidup kami di dalam perayaan Natal pada hari ini ya Tuhan, untuk kami menapaki hidup kami memasuki hari-hari di depan kami dengan satu kepastian bahwa hidup kami tidak seorang diri, tetapi kami berjalan bersama dengan Engkau, dan Engkau yang telah menjadi terang yang menerangi hidup kami, sehingga kami boleh senantiasa hidup di dalam terang, hidup di dalam pengharapan yang tidak akan pernah mengecewakan. Tuhan, kami bersyukur, karena itu pada hari ini Tuhan kami akan bangkit, kami akan bersuka cita, kami akan bersorak-sorai, kami akan menyambut kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami akan bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan berikan bagi kami, dan kami akan terus percaya kepada-Mu dan menapaki jalan di depan kami bersama juga dengan Engkau. Terima kasih ya Bapa, berkat-Mu melimpah atas hidup kami umat-Mu, dan penyertaan-Mu nyata atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Halo Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang di ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Dan kami ucapkan selamat Hari Natal tahun 2021. Biarlah kasih Tuhan, sukacita dan keajaiban Natal boleh ada di dalam setiap kehidupan kita, orang-orang yang terus berharap kepadanya. Pada hari ini, kepada Anda akan diberikan kartu permohonan doa tahun 2022. Anda dapat menuliskan permohonan doa pribadi Anda di tahun yang baru dan menyimpannya secara pribadi untuk didoakan sepanjang tahun. Dan pada tanggal 31 Desember 2021 di ibadah akhir tahun ini, kita akan bersama-sama mendoakan seluruh pokok-pokok doa yang telah Anda tuliskan dan menyerahkannya kepada Tuhan. Kartu permohonan doa tersebut dapat Anda unduh juga melalui link yang tertera di layar. Khusus tahun ini, ibadah awal tahun akan kita laksanakan dalam bentuk ibadah akhir tahun pada hari Jumat tanggal 31 Desember. Ibadah ini akan kita laksanakan secara on-site di Pasir Koja pada pukul 7 malam, serta akan disiarkan secara live streaming pada jam yang sama. Untuk mengikuti ibadah secara on-site, Anda harus mendaftarkan diri secara online terlebih dahulu, karena jumlah kehadiran masih kita batasi. Ibadah akhir tahun ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Bagi Anda yang belum mendapatkan roti dan anggur perjamuan kudus, silakan menghubungi pemimpin kesan atau menghubungi melalui WhatsApp di nomor 0811 896 876. Berkenaan dengan adanya ibadah akhir tahun tersebut, maka ibadah doa pagi pada hari Sabtu, tanggal 1 Januari 2022 ditiadakan. Pada tanggal 8 Januari 2022, ibadah doa Sabtu pagi akan kembali dilaksanakan. Di awal bulan Januari tahun 2022, kita akan kembali mengadakan ibadah baik secara on-site maupun secara online. Pada hari Minggu, tanggal 2 Januari, ibadah di seluruh satelit hanya akan dilaksanakan secara online. Ibadah tersebut dapat Anda ikuti melalui YouTube, website, dan aplikasi gereja kita mulai hari Sabtu pukul 5 sore. Sedangkan pada tanggal 9 Januari, ibadah di seluruh satelit akan kembali kita laksanakan secara onsite pada jam-jam seperti yang tertera di layar. Khusus di satelit Pasir Koja, pada tahap awal, kita akan adakan pada pukul 9 dan 11. Ibadah dapat diikuti juga secara online mulai hari Sabtu
pukul 5 sore seperti biasanya. Bapak Ibu, Anda dapat terus mendukung pembangunan gedung gereja kita dan fasilitas yang dibutuhkan, yaitu dengan membuat janji iman seperti yang selama ini kita lakukan di setiap akhir tahun. Anda dapat mengirimkan janji tersebut melalui WhatsApp ke nomor 0811 533 922. Anda cukup menuliskan nama dan jumlah yang akan Anda persembahkan setiap bulannya. Dan pada ibadah akhir tahun, Jumat, tanggal 31 Desember, kita akan mendoakan semua janji iman yang telah Anda kirimkan. Mari kita ungkapkan kasih dan syukur kita kepadanya dengan memberikan persembahan dan persepuluhan kita yang terbaik kepada Tuhan. Anda dapat memberikan persembahan dan persepuluhan Anda melalui 3 cara. Pertama, dengan memasukkannya langsung ke dalam kotak persembahan. Kedua, dengan mengirimkannya ke nomor rekening yang tertera di layar. Dan yang terakhir, dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Tetap patuhi protokol kesehatan, sehat selalu, dan sampai jumpa minggu depan. Saudara-saudari, kita akan mengakhiri ibadah Natal dengan sukacita. Amin, karena keajaiban dalam peristiwa Natal tidak hanya terjadi 2000 tahun yang lalu, tapi juga datang dan terjadi hari ini, bahkan hari-hari yang akan datang. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Setelah berdoa, kita akan meninggalkan tempat ini dengan tertib. Nanti Asher akan membantu kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kami menaikkan pujian dan syukur kami kepadamu ya Tuhan, untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Yesus Kristus Tuhan kami telah datang ke dunia untuk menyelamatkan kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Di dalam sukacita kami dapat memperingati peristiwa yang hanya terjadi sekali di sepanjang sejarah umat manusia, yaitu ketika Allah menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk kebenaran firman-Mu yang meneguhkan kami, yang mengarahkan kami untuk tetap memandang kepada Tuhan, sehingga kami tidak khawatir, kami tidak takut menghadapi hari esok. Kami meyakini ya Tuhan, penyertaan-Mu yang akan memampukan kami untuk mengalami perkara-perkara yang hebat. Keajaiban kuasa-Mu, keajaiban hikmat-Mu, keajaiban anugerah-Mu terjadi dalam hidup kami. Bukan hanya hari ini, tapi juga untuk hari-hari yang akan datang. Karena itu kami menyerahkan hidup kami dalam pimpinan-Mu. Tuhan terima kasih. Kami mengakhiri ibadah perayaan Natal ini dengan sukacita. Dan dengan keyakinan akan kemurahan Tuhan kami berdoa. Kiranya berkat dari tempat yang maha tinggi, yang datang dari Allah yang mengasihi kami, limpah dalam kehidupan setiap kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang telah menyelamatkan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Selamat hari Natal. Tuhan memberkati setiap kita. Silahkan duduk, Asher akan mengarahkan kita.